Ya baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi determinan. Sebelum mempelajari fungsi determinan, harus kita kenal terlebih dahulu tentang permutasi. Perhatikan definisi di bawah ini. Permutasi suatu himpunan bilangan bulat 1, 2, dan seterusnya, dan n adalah suatu susunan bilangan-bilangan bulat dalam suatu urutan tanpa pengulangan. Akan lebih jelas, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, ada 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan bulat 1, 2, 3. Permutasi tersebut adalah 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut di bawah ini. Contoh yang kedua, ada 24 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan bulat 1, 2, 3, 4. Permutasi tersebut adalah dapat kita lihat ada beberapa permutasi di bawah. Dari contoh di atas ada 24 permutasi 1, 2, 3, 4. Hasil tersebut merupakan perkalian dari posisi, yaitu posisi pertama terdiri dari 4 posisi, kedua terdiri dari 3 posisi, ketiga terdiri dari 2 posisi, keempat hanya 1 atau dapat ditulis permutasi 4 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4 sama dengan 24. Untuk permutasi n bilangan yang berbeda dapat dicari dengan cara yang sama, yaitu permutasi negatif n sama dengan n dikali dalam kurung n kurang 1 dikali 3 kali 2 dikali 1 sama dengan n. Selanjutnya akan dibahas tentang pembalikan. Pembalikan adalah suatu urutan bilangan besar mendahului bilangan yang lebih kecil, sedangkan jumlah pembalikan adalah banyaknya bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Lebih lengkapnya perhatikan contoh di bawah ini. Yaitu contoh yang ketiga, tentukan jumlah invensi dalam permutasi berikut ini. A. 6, 1, 3, 4, 5, 2. B. 2, 4, 1, 3. C. 1, 2, 3, 4. Untuk penyelesaiannya, kita jumlah inversi adalah 5 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 8. Jumlah yang kedua invers adalah 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. Tidak ada invers dalam permutasi. Untuk definisinya, suatu permutasi disebut genap jika total jumlah inversi merupakan suatu bilangan bulat genap, dan disebut ganjil jika total jumlah inversi merupakan suatu bilangan bulat ganjil. Perhatikan definisi fungsi determinan berikut ini. Definisi pada matriks A, matriks persegi. Fungsi determinan A atau biasa disingkat dengan determinan A dinyatakan dengan det A sebagai jumlah hasil kali dasar beserta tanda dari A. B. Perhitungan determinan matriks persegi 1 determinan matriks ordo 2 kali 2. Dapat kita lihat pada contoh yang kelima, yaitu hitung determinan dari matriks persegi A berkurang 2 kali 2. Misalkan determinan A dalam kurung terdapat
2 kolom dan juga 2 baris. Sini kita dapat masukkan dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut, yaitu hasil kali elemeter, permutasi terkait, genap atau ganjil, hasil kali elemeter bertanda. Ya baik, kita langsung masukkan saja. Kita akan menggunakan kali silang, yaitu yang pertama kita akan kalikan kolom pertama pada baris kedua, yaitu A11 dikali A22. Untuk permutasi yang kita dapatkan, permutasi terkait yaitu 1, 2. Untuk genap atau ganjil terdapat genap dan hasil kali elementer bertanda A11, A22. Kemudian pada kolom yang kedua dan baris yang kedua yaitu A12 dikali A21. Untuk permutasi terkait terdapat 2, 1. Genap atau ganjil kita terdapat bilangan ganjil. Hasil kali elementer bertanda min A12 A21. Sehingga det A sama dengan A11 A21 A12 A22 sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Selanjutnya yang kedua, determinan matriks ordo 3x3. Kita akan masuk pada contoh yang ke-6, yaitu misalkan diketahui matriks 3x3 berikut ini. Determinan A dalam kurung terdapat 3 kolom dan 3 baris. Untuk mencari determinan dari matriks beronda 3x3 digunakan metode Sarus. Determinan matriks A adalah selisih antara diagonal utama dan diagonal sekunder, yaitu A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi A31 dikali A22 dikali A13 ditambah A32 dikali A23 dikali A11 ditambah A33 dikali A21 dikali A12. Selanjutnya yang ketiga yaitu minor dan kofaktor. Definisikan bahwa minor dari matriks Aij adalah det Aij dan kofaktornya adalah dalam kurung min 1i ditambah j det Aij. Di sini Aij adalah matriks A dengan elemen-elemen baris ke I dan elemen-elemen ke J dibuang. 4. Determinan matriks ordo n kali n. Determinan matriks ordo n kali n dihitung menggunakan teorema Laplancy. Teorema Laplancy, determinan dari suatu matriks sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom
dengan kofaktornya secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Det A sama dengan N sigma J-1 AIJ kofaktor dalam kurung AIJ sama dengan A1 kofaktor A I1 ditambah AI2 kofaktor AI2 ditambah titik-titik tambah AIN kofaktor AIN. Dengan I sembarang disebut ekspansi baris ke I atau det A sama dengan N sigma J1 AIJ kofaktor dalam kurung AIJ sama dengan A1J kofaktor A1J ditambah A2J kofaktor A2J ditambah titik-titik tambah ANJ kofaktor ANJ. Dengan J sembarang disebut ekspansi kolom ke J. Kof AIJ adalah kofaktor dari AIJ. Menghitung determinan. Determinan ini merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Unsur matriks yang dimaksud adalah unsur matriks persegi. Dan apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, bisa 2 kali 2 atau 3 kali 3. Satu determinan 2 kali 2. Misalkan kita punya matriks A yang elemennya A, B, C, D yang ditulis kayak gini. Nah, ini yang dinamakan matriks 2 kali 2. Maka determinan A akan kita tuliskan determinan A sama dengan determinan A. Lalu bagaimana caranya menghitung determinan? Susah atau gampang? Coba kita lihat dulu selanjutnya. Cara mencari determinan A kali D. Nah, ini determinan 2 kali 2 tuh seperti begini yang ada di bagian atas, dan determinan A kali D. Nah, seperti gambaran bawah. Rumus determinan adalah determinan A sama dengan AD kurang BC. Pertama kita kalikan silang A dengan D, jadi A kali D sama dengan AD. Kemudian kita kalikan juga B dengan C. B kali C sama dengan BC. Jadi sekali lagi determinan A sama dengan AD kurang BC. Determinan 3 kali 3. Cara menentukan determinan 3 kali 3 itu ada dua cara, yaitu cara Sarus dan cara minor kofaktor. Apakah cara Sarus lebih mudah dari cara minor faktor? Ataukah sebaliknya cara Sarus lebih susah dari cara minor kofaktor? Cara Sarus. Setelah membahas cara menentukan determinan 2 kali 2, ada juga determinan 3 kali 3. Lebih banyak komponen, sepertinya mencari determinannya juga lebih panjang dan lama. Biar lebih paham, kita urai langkah satu persatu. Kita lihat dulu ya, misal kita punya matriks A berikut ini. Nah, seperti yang ada di sini. Oke, selanjutnya bagaimana cara pengerjaan determinan 3 kali 3 menggunakan metode Sarus adalah sebagai berikut. Determinan disusun ulang dengan penambahan 2 baris dan 3 kolom. Kemudian buat garis diagonal ke kanan warna merah dengan operasional penjumlahan. Kemudian diagonal ke kiri garis hijau dengan operasional pengurangan. Kita kalikan mengikuti garis sehingga akan kita dapatkan rumus menentukan determinan matriks 3 kali 3 sebagai berikut. Determinan A sama dengan A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H kurang C kali E kali G kurang A kali F kali H kurang B kali D kali I. Oke, sekarang lanjut ke cara minor kofaktor. Selain cara Sarus, maka ada cara lain untuk mencari determinan matriks 3 kali 3, yaitu dengan cara minor kofaktor dibandingkan cara Sarus. Sepertinya cara minor kofaktor lebih panjang dan terperinci. Ada 3 langkah yang harus kita kerjakan. 1. Cari M11, M12, M3. 2.
buat C11, C12, C13. Masukkan ke dalam rumus determinan 3 kali 3. Kita urai satu persatu. Caranya adalah sebagai berikut. Misalkan ada matriks 3 kali 3. Nah, seperti yang tertera di sini, yang akan kita kerjakan pertama adalah menghitung minornya terlebih dahulu berikut ini. Selanjutnya, kita mencari minor. Kita akan mencari minor dari deret ini. Pertama, kita akan mencari minor kolom ke-1, baris ke-1. Caranya adalah kita hapus kolom ke-1 dan B. Determinan A sama dengan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan matriks sangat bermanfaat ketika menghitung matriks dengan karakteristik khusus seperti matriks dengan elemen 0, matriks segitiga atas atau bawah, matriks dengan baris sebanding. Sifat-sifat determinan ini berlaku untuk semua ordo matriks persegi, yaitu matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Namun seperti yang kita tahu, cukup sulit menghitung determinan matriks berordo lebih besar dari 3 kali 3. Maka contoh sifat-sifat determinan hanya menggunakan matriks ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Sifat-sifat determinan. Dalam perhitungan, hanya metode Sarus yang digunakan karena metode inilah yang lebih mudah dibandingkan dua metode lain. Yang pertama, jika matriks A sembarangan, semua elemen dalam salah satu baris atau kolomnya adalah 0, maka determinan A sama dengan 0. Contoh matriks 2 kali 2. Di sini ada baris dan kolom. Yang baris bagian A sama dengan 3 min 1, 0, 0. Determinan A sama dengan 3 dikali 0 dikurang dalam kurung min 1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi ini kita kalikan silang, 3 dikali 0 min 1 dikalikan 0. Jadi kita taruh di sini dan kita jumlahkan dan hasilnya sama dengan 0. Berarti jika matriks A sembarangan semua elemen dalam salah satu baris atau kolomnya adalah 0, maka determinan A sama dengan 0 itu terbukti. Selanjutnya adalah kolom. Bagian B sama dengan 0 min 1, 0, 4. Determinan B sama dengan 0 kali 4 dikurang dalam kurung min 1 dikali 0 sama dengan 0. Sama juga ini kita kali silang, yaitu 0 dikali 4 min 1 dikali 0. Jadi kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa semua elemen dalam salah satu baris atau kolomnya adalah 0, maka determinan A sama dengan 0. Selanjutnya contoh matriks 3 kali 3. Di sini ada baris dan juga ada kolom. Yang pertama yaitu C sama dengan 3 min 1, 2, 0, 0, 0, 4, min 3, dan 1. Di sini determinannya ada sama dengan 3 dikali 0, dikali 1, dan seterusnya. Bagaimana sampai kita bisa menguraikannya seperti ini? Teman-teman, ini jadi kalau kita dapat soal seperti ini, kita gunakan metode Saurus. Jadi, dua kolom yang di sebelah sini kita pindahkan di luar kurungnya, lalu kita kalikan contohnya yang determinan C sama dengan 3 kali 0 kali 1. Ini kita kalikan kali silang, jadi 3 dikali 0 dikali 1, terus ditambah lagi min 1 dikali 0 dikali 4. Kita kali silang lagi, jadi dari min 1, 0, 4, dan seterusnya. Kita kali silang sehingga kita bisa menjumlahkannya seperti ini dan hasilnya sama dengan 0. Intinya kalau teman-teman udah pahami metode Saurus, teman-teman bisa
menyelesaikan soal-soal seperti ini. Selanjutnya yaitu kolom. Di sini D sama dengan 3 min 1 0, 5 2 0, 4 min 3 0. Sama juga determinannya sama dengan 3 dikali 2 dikali 0 dan seterusnya. Ini cara penyelesaiannya juga sama seperti baris C, yaitu kita pindahkan dua kolom ini ke sebelah kanan. Jadi kita kali silang. Jadi 3 dikali 2 dikali 0, min 1 dikali 0 dikali 4, ditambah 0 dikali 5 dikali min 3. Lalu kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 0. Berarti contoh matriks 3 kali 3 ini baris dan kolom ini terbukti bahwa jika matriks A sembarangan semua elemen dalam salah satu baris atau kolomnya adalah 0, maka determinan A sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua, jika matriks A sembarangan adalah matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah atau matriks diagonal, maka determinan A sama dengan hasil kali elemen diagonal utama. Contoh matriks 2 kali 2. Di sini ada segitiga atas dan segitiga bawah. Kita lihat segitiga atas. A sama dengan 3 min 1 0 2. Determinan A sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6 ini kita kalikan yang ini 3 dikali 2. Jadi kita kali silang. Ini namanya diagonal utamanya. Jadi kita kali dan dapat hasilnya yaitu 6. Jadi determinan A sama dengan hasil kali elemen diagonal utama. Selanjutnya segitiga bawah. Segitiga bawah juga sama. B sama dengan 3 0 4 2. Determinan B sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini juga sama, kita kali silang, jadi 3 dikali 2. 3 dikali 2 ini kita kalikan yang bagian ini, ya. Kita kalikan karena ini disebut elemen diagonal utama. Jadi kita kalikan sehingga mendapatkan hasilnya 6. Jadi ini dengan segitiga atas dengan segitiga bawah memiliki hasil yang sama. Jadi determinan B sama dengan hasil kali elemen diagonal utama. Selanjutnya kita lihat di diagonal. C sama dengan 3 0 3 0 0 3 0 0 2. Determinan C sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama juga kita kali silang sehingga 3 dikali 2 mendapatkan hasilnya sini 6. Jadi segitiga atas, segitiga bawah dan diagonal hasilnya sama yaitu 6. Jadi jika matriks A sembarangan adalah matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah atau matriks diagonal, maka determinan A sama dengan hasil kali elemen diagonal utama. Selanjutnya contoh matriks 3 kali 3. Di sini ada segitiga atas, segitiga bawah dan diagonal. Segitiga atas. Di sini ada D sama dengan 3 min 1 2 0 2 6 0 0 4. Di sini determinannya sama dengan 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 24. Jadi kita kali silang, jadi 3 dikali 2 dikali 4. Jadi kita dapat hasilnya 24. Selanjutnya segitiga bawah. E sama dengan 3 0 0 5 2 0 1 min 3 4. Determinan E sama dengan 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 24. Kita kali silang lagi, jadi 3 dikali 2 dikali 4 sehingga mendapatkan hasil 24. Terakhir yaitu diagonal. F sama dengan 3 0 0 0 2 0 0 0 4.
Determinan dari F sama dengan 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 24. Jadi kita kali silang 3 dikali 2 dikali 4 sehingga dapat hasilnya yaitu 24. Yang ketiga yaitu jika matriks A aksen adalah matriks yang diperoleh dari A setelah salah satu baris atau kolomnya dikalikan dengan konstanta K, maka determinan A aksen sama dengan K dikali determinan A. Contoh matriks 2 kali 2. Sini ada matriks A dan A aksen baris dan A aksen kolom. Kita lihat di matriks A. Jadi A sama dengan 3 min 1, 5, 2. Determinan A sama dengan 3 dikali 2 dikurang min 1 dikali 5 sama dengan 11. 3 dikali 2 ini kita kalikan silang. Jadi 3 dikali 2 min 1 dikalikan 5. Jadi 3 dikali 2 kita jumlahkan. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Terus min 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi 6 ditambah dengan 5 hasilnya sama dengan 11. A aksen baris K sama dengan 3 baris ke-1 rumus sama dengan 3R1. A aksen sama dengan 9 min 3, 5, 2. Determinan A aksen sama dengan 9 dikali 2 dikurang min 3 dikali 5 sama dengan 33, atau A aksen sama dengan K dikali A determinan sama dengan 3 dikali 11 sama dengan 33. Jadi 9 dikali 2 sama dengan 18, min 3 dikali 5 sama dengan 15, dijumlahkan 18 ditambah dengan 15 sama dengan 33. Jadi 9 dikali 2 itu kita kali silang, dan min 3 dikali 5 itu juga kita kali silang, sehingga determinan A sama dengan 9 dikali 2 dikurang min 3 dikali 5 sama dengan 33. Selanjutnya A aksen kolom K sama dengan 3, kolom kedua rumus sama dengan 3C2. A aksen sama dengan 3 min 3, 5, 6. A aksen determinan sama dengan 3 dikali 6 dikurang min 3 dikali 5 sama dengan 33, atau A aksen sama dengan K kali A determinan sama dengan 3 dikali 11 sama dengan 33. Jadi A aksen determinan A aksen sama dengan 3 dikali 6 itu kita kali silang, 3 dikali 6 dikurang min 3 dikali 5, min 3 dikali 5 kita kali silang sama dengan 33. 3 dikali 6 sama dengan 18, min 3 kali 5 sama dengan 15. Kita jumlahkan jadi dapat hasilnya 33. Matriks. Contoh matriks 3 kali 3. Di sini ada matriks B dan B aksen baris. Kita lihat di matriks B. B sama dengan 3 min 1, 2, 5, 2, 6, 1 min 3, 4. Yang dimana determinan B sama dengan 3 dikali 2 dikali 4 ditambah min 1 dikali 6 dikali 1 dan seterusnya. Ini kita kalikan silang, jadi sama seperti sebelumnya. Kalau ada matriks 3 kali 3 berarti kita harus kali silang, jadi 2 kolom yang di dalam kita pindahkan keluar. Jadi kita kalikan 3 dikali 2 dikali 4
min 1 dikali 6 dikali 1 dan seterusnya. Lalu setelah kita dapatkan hasilnya dari determinan B sama dengan 3 dikali 2 dikali 4 ditambah min 1 dikali 6 dan seterusnya. Kita jumlahkan, pertama kita jumlahkan dulu 3 dikali 2 dikali 4, kita tulis lagi di bawahnya determinan B sama dengan hasil dari 3 dikali 2 dikali 4 yaitu 24, lalu min 1 dikali 6 dikali 1, terdapat hasilnya sini 6, berarti 24 dikurang 6. Selanjutnya ditambah 25, 2 dikali 5 dikurang min 3, kita jumlahkan sehingga dapat hasilnya yaitu 30 dikurang 4 ini dapat dari 2 dikali 2 dikali 1, kita dapat 4 dikurang 54 ini 3 dikali 6 dikali min 3 dan min 1 dikali 5 dikali 4, ya kita jumlahkan sehingga dapat hasilnya 20. Jadi setelah dikurangkan sehingga mendapatkan hasil yaitu 58. Selanjutnya yaitu baris K sama dengan 2 baris ketiga, rumus sama dengan 2R3, B aksen sama dengan 3 min 1 2 5 2 6 dan 2 min 6 8. Determinan B aksen sama dengan 3 dikali 2 dikali 8 ditambah min 1 dikali 6 dikali 2 ditambah 2 dikali 5 dikali min 6 dikurang dalam kurung 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 6 dalam kurung min 6 ditambah min 1 dikali 5 dikali 8. Jadi ini sama juga seperti yang di atas, yaitu kita kali silang, kita pindahkan kolom yang di dalam, 2 kolom yang di dalam yaitu 3 min 1 5 2 dan 2 min 6 ini kita pindahkan keluar sebelah kurung, lalu kita kali silang sehingga 3 dikali 2 dikali 8 min 1 dikali 6 dikali 2 dikali 5 dikali min 6 2 dikali 2 dikali 2 ditambah lagi 3 dikali 6 dikali min 6 ditambah lagi min 1 dikali 5 dikali 8. Setelah itu kita jumlahkan determinan B aksen sama dengan 3 dikali 2 dikali 8, kita jumlahkan sehingga kita dapat hasil determinan B aksen sama dengan 48 dikurang 12 dikurang 60 dikurang 8 dikurang 108 dikurang 40. Jadi 48 ini kita dapat dari 3 dikali 2 dikali 8 dan 12 ini kita dapat dari min 1 dikali 6 dikali 2 dikurang lagi kita dapat 60, ini dapat dari 2 dikali 5 dikali 6 dan 2 dikali 2 dikali 2 sehingga kita dalam kurung kita dapat 8 dikurang 108 ini dapat dari 3 dikali 6 dikali min 6 dan yang terakhir 40 ini kita dapat dari min 1 dikali min 1 dikali 5 dikali 8 sehingga kita jumlahkan langkah terakhir yaitu determinan B aksen sama dengan 48 dikurang 12 dikurang 60 dikurang 8 dikurang 108 dikurang 40 ditambah 116 kita kurangkan sehingga kita dapatkan hasil yaitu 116. Selanjutnya contoh matriks 3 kali 3 B aksen kolom K sama dengan 2 kolom kedua, rumus sama dengan 2C2, B aksen sama dengan 3 min 2 2 5 4 6 1 min 6 4, sama juga kita kalikan silang sehingga kita buat 2 kolom yang di dalam ini yaitu 3 min 2 5 4 1 min 6 ini kita pindahkan ke
luar kolom, sehingga kita dapat kali silangkan, sehingga determinan B aksen sama dengan 3 dikali 4 dikali 4 ditambah min 2 dikali 6 dikali 1 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan lagi sehingga dapatkan hasil, yaitu determinan B aksen sama dengan 48. 48 itu kita dapat dari 3 kali 4 kali 4 lagi, sehingga dapat hasil 48. 2 dikurang 12. 12 ini dapat dari min 2 dikali 6 dikali 1 dikurang 60. 12 dikurang 60. 60 ini dapat dari 2 dikali 5 dikali min 6 dikurang lagi dalam kurung 8. 8 ini kita dapat dari 2 dikali 4 dikali 1 sehingga dapat 8 dikurang 108. 108 ini kita dapat dari 3 dikali 6 dikali min 6 dikurang lagi 40. 40 ini kita dapat dari min 2 dikali 5 dikali 8 sehingga kita jumlahkan, sehingga 48 dikurang 12 dikurang 60 dikurang dalam kurung dikurang 8 dikurang 108 dikurang 40 sama dengan 116. Baik, kita masuk ke nomor 4, yaitu jika matriks A aksen dihasilkan dari matriks A setelah 2 baris atau kolomnya ditukarkan, maka determinan A aksen sama dengan min determinan A. Contoh di sini ada contoh matriks 2 kali 2. Di sini ada matriks A, tukar baris dan tukar kolom. Di sini matriks A sama dengan 3 min 1 5 2. Determinan A sama dengan 3 dikali 2 dikurang min 1 dikali 5 sama dengan 11. 3 dikali 2 min 1 dikali 5. Jadi ini kita kali silang. Jadi kita utamakan dulu positif, yaitu 3 dikali 2 lalu min 1 dikali 5. Jadi kita jumlahkan 3 dikali 2 yaitu kita dapat hasil yaitu 6, min 1 dikali 5 kita dapat hasil yaitu 5. Jadi kita jumlahkan sehingga kita dapat sini sama dengan 11. Selanjutnya yaitu tukar baris. Tukar baris, rumus sama dengan R1 R2. A aksen sama dengan 5 2 3 min 1. Determinan A aksen sama dengan 5 dikali min 1 dikurang 2 dikali 3 sama dengan min 11. Jadi kita kalikan silang, yaitu 5 dikali min 1 2 dikali 3. Setelah kita kalikan sehingga kita jumlahkan min 5 dikali min 1 2 dikali 3 sehingga kita mendapatkan hasil yaitu min 11, atau determinan A aksen sama dengan min determinan sama dengan min 11 sama dengan min 11. Sama dengan atau determinan A aksen sama dengan min determinan A sama dengan min dalam kurung 11 sama dengan min 11. Selanjutnya yaitu tukar kolom. Rumus sama dengan C1 C2 A determinan A aksen sama dengan min 1 3 2 5. Determinan A aksen sama dengan min 1 dikali 5 dikurang 3 dikali 2 sama dengan min 11. Jadi kita kali silang juga min 1 dikali 5 3 dikali 2 sehingga kita
kita jumlahkan min 1 dikali 5, 3 dikali 2, sehingga kita dapatkan hasil yaitu min 11. Min 11 atau determinan A aksen sama dengan min determinan A sama dengan min dalam kurung 11 sama dengan min 11. Selanjutnya contoh matriks 3 kali 3. Di sini ada baris B, tukar baris dan tukar kolom. Kita lihat matriks B. B sama dengan 3 min 1 2 5 5 2 6 1 min 3 4. Determinan B sama dengan 3 dikali 2 dikali 4 ditambah dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 1 ditambah 2 dikali 5 dikali min 3 dalam kurung min 3 dan seterusnya. Jadi ini sama juga, kita kalikan silang. Jadi 3 dikali 2 dikali 4 min 1 dikali 6 dikali 1 2 dikali 5 dikali min 3 dan dikurang 2 dikali 2 dikali 1 ditambah lagi 3 dikali 6 dalam kurung min 3 ditambah dalam kurung lagi kita kalikan dalam kurung min 1 dikali 5 dikali 4. Jadi ini kita kalikan silang. Jadi dua kolom yang di dalam ini yaitu 3 min 1 5 2 1 dan min 3 kita keluarkan dari dalam. Kita keluarkan dari dalam dan kita kasih di luar kurung sehingga kita bisa memperoleh hasilnya, yaitu yang tadi telah saya sebutkan, yaitu 3 kali 2 dikali 4 plus min dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 1 dan seterusnya. Lalu masih ada lagi yaitu determinan B sama dengan 24. 24 ini hasil dari 3 dikali 2 dikali 4. Lalu 6. 24 dikurang 6 ini hasil dari min 1 dikali 6 dikali 1 dan seterusnya. Kita kurang yaitu determinan B sama dengan 24 dikurang 6 dikurang 30 dikurang 4 dikurang 54 dalam kurung dikurang 4 dikurang 54 dikurang 20 sama dengan 58. Jadi kita dapat hasilnya yaitu 58. Selanjutnya itu tukar baris. Rumus sama dengan R1 R3. B aksen sama dengan 1 min 3 4 5 2 6 3 min 1 2. Determinan B aksen sama dengan 1 dikali 2 dikali 2 ditambah min 3 dikali 6 dikali 3 3 dikali 6 dikali 3 dan seterusnya. Jadi kita kalikan kali silang sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 3 dikali 2 1 dikali 2 dikali 2 ditambah lagi min 3 dikali 6 dikali 3 ditambah lagi 4 dikali 5 dikali dalam kurung min 1 dan seterusnya. Determinan B aksen sama dengan 4 dikurang 54 dikurang 20 dikurang dalam kurung 24 dikurang 6 dikurang 30 sama dengan min 56. Jadi kita dapat 4 ini dari 1 dikali 2 dikali 2 dikurang lagi 54 yaitu min 3 dikali 6 dikali 3 20 ini kita dapat dari 4 dikali 5 dikali min 1 dan seterusnya sehingga kita kurangkan sehingga kita dapat hasil yaitu min 58. Jadi hasil akhirnya yaitu determinan B aksen sama dengan min determinan B sama dengan min 58. Selanjutnya yaitu tukar kolom. Rumus sama dengan C2 C3.
B aksen sama dengan 3, 2, min 1, 5, 6, 2, 1, 4, min 3. Di sini determinan B aksennya, determinan B aksen sama dengan min 3, 6, 3, plus 2 kali 2 kali 1, plus lagi dalam kurung min 1 dikali 5 dikali 4, dan seterusnya. Karena di sini tukar kolom, jadi kita tukar yang bagian atas, yaitu 3, 6, min 3 itu kita tukar, ini kan kali silang, jadi kita tukar sehingga yang di atas dia jadi di bawah, jadi yang di depan dia jadi ke belakang. Jadi min 3 dikali 6 dikali 3, kan min 3 ini seharusnya di belakang, tapi karena tukar kolom sehingga min 3 ini dia di depan. Jadi kita buat seperti itu dan seterusnya sehingga kita bisa mendapatkan hasil. Karena di sini tukar kolom, jadi teman-teman harus bisa paham tanda-tanda plus dan minnya supaya tidak keliru. Baik, selanjutnya determinan B aksen sama dengan min 54 ditambah 4 dikurang 20 dikurang dalam kurung min 6 ditambah 24 dikurang 30 tutup kurung sama dengan min 58. Jadi yang telah saya bacakan ini adalah jumlah dari kali silang di atas. Jadi kita dapat hasilnya itu min 58 setelah dijumlahkan atau dikurangkan 54 ditambah 4 dikurang 20 dikurang min 6 ditambah 24 dikurang 30. Itu setelah kita kurangkan sehingga mendapatkan hasil yaitu min 58. Dan langkah terakhirnya yaitu determinan B aksen sama dengan min determinan B sama dengan min 58. Baik, selanjutnya yaitu 5. Jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan dari matriks A setelah salah satu baris atau kolomnya dikalikan dengan konstanta kemudian dijumlahkan atau dikurangkan terhadap baris atau kolom lainnya, maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Kita lihat di sini ada matriks A, baris, dan kolom. Kita lihat yang pertama matriks A. A sama dengan 3 min 1, 5, 2. Determinan A sama dengan 3 dikali 2 dikurang dalam kurung min 1 dikali 5 sama dengan 11. Jadi determinan A sama dengan 3 dikali 2. 3 kali 2 ini dari hasil kali silang antara 3 dikali 2. Kalau teman-teman lihat di A sama dengan 3 min 1, 5, 2. Jadi kita kali silang sehingga 3 dikali 2 dalam kurung min 1 dikali 5. Yaitu hasilnya kita jumlahkan 3 dikali 2 yaitu 3 dikali 2 kita dapat hasil yaitu 6 dalam kurung min 1 dikali 5 yaitu 5 kita jumlahkan sehingga dapat hasilnya yaitu 11. Selanjutnya yaitu baris. Di sini R1 ditambah 2 R2 yaitu mendekati R1. A aksen sama dengan 13, 3, 5, 2. Determinan A aksen sama dengan 3 dikali 2 dikurang 3 dikali 5 sama dengan 11. Jadi kita kali silang 13 dikali dengan 2, 3 dikali dengan 5, jadi 13 dikali 2 yaitu 26 dan 3 dikali 5 yaitu 15. Kita kurangkan sehingga kita dapat hasil yaitu 11. Baik, selanjutnya kolom C2 dikurang 1/3 C1 dekati C2.
A aksen sama dengan 3 min 2, 5, 1/3. Determinan A aksen sama dengan 3 dikali 1/2. 3 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 dikurang dalam kurung min 2 dikali 5 sama dengan 11. Kita kali silang sehingga 3 dikali 1/3 dikurang min 2 dikali 5. Sehingga kita jumlahkan 3 kali 1/3 dikurang dalam kurung min 2 dikali 5 ditambah dalam kurung min 2 dikali 5 sama dengan 11. Baik, selanjutnya contoh matriks 3x3. Matriks B dan baris dan kolom. Yang pertama sini matriks B sama dengan 3 min 1, 2, 5, 2, 6, 1 min 3, 4. Determinan B sama dengan 3 dikali 2 dikali 4 ditambah dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 dikali dalam kurung min 3 dikurang dalam kurung 2 kali 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 6 dikali dalam kurung min 3 ditambah dalam kurung min 1 dikali 5 dikali 4 tutup kurung. Jadi yang telah saya bacakan ini adalah hasil kali silang dari B di atas, yaitu 3 dikali 2 dikali 4 min 1 dikali 6 dikali 1. Jadi semuanya ini menggunakan metode Sarus. Jadi 2 kolom yang di dalam kita pindahkan keluar sehingga kita memperoleh langkah selanjutnya untuk mendapatkan hasil. Jadi setelah kita dapatkan hasilnya, kita masuk lagi determinan B sama dengan 24 dikurang 6 dikurang 30 dikurang dalam kurung 4 dikurang 54 dikurang 20 sama dengan 58. Jadi 24 ini kita dapat dari 3 dikali 2 dikali 4 dan min 1 dikali 6 dikali 1 ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasilnya 6. 30 ini kita dapat dari 2 dikali 5 dikali min 3 kita dapat dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan, yaitu kita kurangkan lalu kita kurangkan, yaitu 24 dikurang 6 dikurang 30 dikurang dalam kurung 4 dikurang 54 dikurang 20 kita kurangkan sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 58. Selanjutnya yaitu baris R2 dikurang 1/3 R1 mendekati R2. B aksen sama dengan 3 min 1, 2, 0, 11/3, 8/3, 1/min3, dan 4. Ini sama juga kayak yang di atas, kita keluarkan 2 kolom yang di dalam keluar sehingga kita kali silangkan sehingga kita dapat determinan B aksen sama dengan 3 dikali 11/3 dikali 4 ditambah dalam kurung min 1 dikali 8/3 ditambah 1 ditambah 2 kali 0 dikali dalam kurung min 3 dan seterusnya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasilnya, kita jumlahkan lagi. Jadi kita dapat determinan B aksen sama dengan 44. 44 ini hasil dari 3 dikali 11/3 dikali 4. Jadi kita jumlahkan, kita hitung sehingga dapat hasilnya yaitu 44. Terus ditambah lagi 0 ini dapat dari min 1
dalam kurung min 1 dikali 8/3 dikali 1. Lalu kita jumlahkan lagi sehingga kita dapat 8/3 dikurang lagi 22/3 dikurang 24 ditambah 0. Jadi ini semua hasil dari perjumlahan di atas. Setelah kita dapat hasilnya, kita jumlahkan 44 ditambah 0 dikurang 8/3 dikurang dalam kurung 22/3 dikurang 24 plus 0, sehingga kita dapat hasil yaitu 58. Selanjutnya yaitu kolom C1 ditambah 2, C3 mendekati C1. B aksen sama dengan 3, 5, 1, min 1, 2, min 3, 2, 6, 4. Determinan B aksen sama dengan 7 kali 2 kali 4 ditambah dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 9 ditambah 2 dikali 17 dikali dalam kurung min 3 dikurang dalam kurung 2 kali 2 kali 9 ditambah 9 dikali 6 dalam kurung min 3 ditambah dalam kurung min 1 dikali 17 dikali 4. Jadi ini semua hasil dari kali silang di atas. Jadi kita menggunakan metode saurus, yaitu kita keluarkan dua kolom yang di dalam keluar lalu kita kali silangkan, sehingga itu kita jumlahkan lalu kita dapat determinan B aksen sama dengan 56 dikurang 54 dikurang 102 dikurang dalam kurung 36 dikurang 126 dikurang 68 sama dengan 58 setelah kita kurangkan semuanya. Selanjutnya nomor 6 yaitu jika sebuah matriks mempunyai dua baris yang elemen-elemennya sebanding, maka determinannya adalah 0. Di sini ada dua baris sama, baris sebanding dan kolom sebanding. Yang pertama A sama dengan 3 min 1, 3 min 1. Jadi ini dua baris yang sama. Jadi determinan A sama dengan 3 dikali dalam kurung min 1 dikurang dalam kurung min 1 dikali 3 sama dengan 0. Kita kali silang 3 dikali min 1 dikurang min 1 dikali 3, kita kali silang jadi min 1 dikali 3. Jadi kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya baris sebanding. C sama dengan 3 min 1, 6 min 2. Determinan C sama dengan 3 dikali dalam kurung min 2 dikurang dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 6 sama dengan 0. Jadi ini adalah baris sebanding. Jadi kita kali silang sama seperti yang di atas juga, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 3 kali min 2 dikurang dalam kurung min 1 dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya kolom sebanding yaitu B sama dengan 3 min 1 min 3 1. Jadi ini adalah kolom sebanding. Determinan B sama dengan 3 dalam kurung min 1 dikurang dalam kurung min 3 dikali 1 sama dengan 0. Jadi 3 dikali min 1 ini hasil dari hasil kali silang, terus min 3 dikali 1 ini juga hasil dari kali silang. Jadi setelah kita jumlahkan kita dapatkan hasil yaitu 0. Selanjutnya contoh matriks 3 kali 3. Di sini ada dua baris sama, baris sebanding, kolom sebanding. R1 sama dengan R3, D sama dengan 3 min 1 2, 5 2 6,
3 min 1, 2. Determinan B sama dengan 3 dikali 2 dikali 2 ditambah dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 3 ditambah 2 kali 5 dikali dalam kurung min 1 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari kali silang yang menggunakan metode Sarus. Jadi dua kolom yang di dalam kita keluarkan sehingga kita kali silangkan, yaitu 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2 min 1 dikali 6 dikali 3 2 dikali 5 dikali dalam kurung min 1 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan lagi, jadi determinan D sama dengan 12 dikurang 18 dikurang 10 dikurang dalam kurung 12 dikurang 18 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi setelah kita kurangkan, kita dapat hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya baris sebanding. R2 sebanding dengan R3. E sama dengan 3 min 1, 2, 2 min 6, 8, 1 min 3, 4. Determinan E sama dengan 3 dikali dalam kurung min 6 dikali 4 ditambah dalam kurung min 1 dikali 8 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali min 3 dan seterusnya. Ini semua adalah hasil kali silang menggunakan metode Sarus, yang dimana dua kolom yang di dalam kita keluarkan sehingga kita mendapatkan hasilnya, yaitu setelah kita jumlahkan lagi kita dapat determinan E sama dengan min 72 dikurang 8 dikurang 12 dikurang dalam kurung min 12 dikurang 72 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi setelah kita kurangkan yang tadi saya sebutkan semuanya, kita dapat hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kolom sebanding. C1 sebanding C2. F sama dengan 2 min 1, 2, min 4, 2, 6, 6 min 3, 4. Determinan F sama dengan 2 kali 2 kali 4 ditambah dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 6 ditambah 2 dikali dalam kurung min 4 dikali dalam kurung min 3 dan seterusnya. Ini adalah hasil kali silang menggunakan metode Sarus. Jadi dua kolom yang di dalam kita keluarkan di luar sehingga kita mendapatkan hasilnya. Selanjutnya determinan F sama dengan 16 dikurang 36 ditambah 24 dikurang dalam kurung 24 dikurang 36 ditambah 16 sama dengan 0. Kita lanjut yang ketujuh. Suatu matriks nilai determinannya tidak akan berubah jika barisnya dijadikan kolom. Dengan kata lain, determinan matriks asal sama dengan determinan matriks hasil transpose. Contohnya matriks 2 kali 2. Matriks A dan transpose. Kita lihat matriks A. A sama dengan 3 min 1, 5, 2. Determinan A sama dengan 3 dikali 2 dikurang dalam kurung min 1 dikali 5 sama dengan 11. Jadi kita kali silang 3 dikali 2 min 1 dikali 5. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil yaitu 11. Selanjutnya itu A transpose sama dengan 3, 5, min 1, 2. Determinan A transpose sama dengan 3 dikali 2 dikurang 5 dikali min 1 sama dengan 11. Kita kali silang juga sehingga kita dapatkan hasil yaitu 3 kali 2 dikurang 5 dikali dalam kurung min 1 sama dengan 11. Selanjutnya contoh matriks 3 kali 3. Di sini ada matriks B dan baris sebanding. Kita lihat
matriks B. B sama dengan 3 min 1, 2. 5, 2, 6, 1 min 3, 4. Determinan B sama dengan 3 kali 2 kali 4 ditambah dalam kurung min 1 dikali 6 dikali 1 ditambah 2 dikali 5 dalam kurung min 3 dan seterusnya. Ini juga menggunakan metode Sarus yang dimana dua kolom yang di dalam kita pindahkan keluar, lalu kita kali silangkan sehingga kita dapat hasilnya yang kita jumlahkan lagi, sehingga determinan B sama dengan 24 dikurang 6 dikurang 30 dikurang dalam kurung 4 dikurang 54 dikurang 20 sama dengan 58. 58 ini hasil dari pengurangan 24 dikurang 6 dikurang 30 dikurang dalam kurung 4 dikurang 54 dikurang 20. Selanjutnya baris sebanding. B transpose sama dengan 3, 5, 1, min 1, 2, min 3, 2, 6, 4. B transpose sama dengan 3 kali 2 kali 4 ditambah 5 kali dalam kurung min 3 dikali 2 ditambah 1 dikali dalam kurung min 1 dikali 6 dikurang dalam kurung 1 kali 2 kali 2 ditambah 3 dikali dalam kurung min 3 dikali 6 ditambah 5 kali dalam kurung min 1 dikali 4 tutup kurung. Jadi ini adalah hasil dari ini adalah hasil dari kali silang yang menggunakan metode Sarus, yang dimana dua kolom yang di dalam kita pindahkan keluar kurung sehingga kita kali silangkan, jadi kita dapat hasilnya, lalu kita jumlahkan lagi, jadi determinan B transpose sama dengan 24 dikurang 30 dikurang 6 dikurang dalam kurung 4 dikurang 54 dikurang 20 sama dengan 58. Jadi 58 ini hasil dari 24 dikurang 30 dikurang 6 dikurang dalam kurung 4 dikurang 54 dikurang 20.